Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau share tentang cara menyusun RKA yang sederhana ya, yang akan memudahkan nanti pada saat penyusunan RUP. Video ini saya buat karena saya masih melihat ya di satgas saya di Denaru itu ternyata penyusunan RKA itu masih yang agak mempersulit teman-teman PPK ketika menyusun RUP. Itu kayak gini. Nanti akan saya sampaikan juga. Ada beberapa dalam satu komponen kan biasanya di RKA itu ada beberapa subkomponen. Dalam satu komponen akan ada beberapa subkomponen. Nah, di dalam subkomponen itu akan ada akun-akun belanja dan detail-detail. Nah, di setiap subkomponen itu cenderung selalu banyak jenis paket yang sama tapi dimunculkan berbeda. Misalkan di subkomponen A ada pengadaan makan dan minuman. Terus di subkomponen B muncul lagi pengadaan makan dan minuman. Begitu juga di C, D dan seterusnya. Nah ini ketika para PPK itu menyusun RUP, PPK akan dihadapkan pada banyak paket sejenis yang berada di beda subkomponen, berada di subkomponen yang berbeda, otomatis juga detail kode marknya juga berbeda, dan itu akan menambah panjang daftar paket yang akan muncul di RUP. Padahal sebenarnya kalau digabungkan itu akan menghemat daftar paketnya, memudahkan juga PPK pada saat tracking, penelusuran, dan bukan hanya PPK juga sebenarnya, user dalam hal ini yang analis anggaran atau operator sakti modul anggaran itu akan sangat mudah yang menelusuri anggaran mana nih yang mau dipakai gitu ya, atau mau diusulkan. Nah, ini juga kaitannya dengan sebenarnya kaitannya juga postur anggaran. Cuma kan kalau kebetulan kalau saya dulu cuma sampai di operator aplikasi RKK ya, nggak sampai ke masuk ke JF atau fungsional analis anggaran. Jadi saya nggak terlalu menguasai itu bagaimana penyusunan postur. Tapi yang saya tahu komponen itu kan bisa berarti tahapan dalam pencapaian output ya. Output kalau sekarang kita sebutnya KRO, klasifikasi rincian output. Di dalamnya ada RO atau sub output dulu, baru di bawahnya ada komponen. Komponen ini yang tadi saya bilang adalah tahapan untuk mencapai output. Selain tadi ya, cara masih banyak subkomponen yang menurut saya tidak sederhana ya. Malah terlalu dibikin kompleks, padahal sebenarnya nggak sekompleks itu. Padahal sebenarnya karakteristik kerjaannya di setiap komponen ya sama aja. Nah, ini yang pengen saya kritisi atau cermati, dan sekaligus juga saya kasih usulan solusi atau jalan keluar. Saya coba share paparannya dulu. Ya, ini file Excel ya dari LKA punya Dirjen Administrasi Hukum Umum. Ini saya ambil cuma di satu kegiatan saja atau bahkan satu KRO saja, yaitu KRO 1572 AST 041, perjanjian kerjasama bilateral di bidang sertifikasi perusahaan. Ini yang saya highlight ini. Ya, di bawahnya di dalam KRO atau RO tersebut itu ada komponen perjanjian mutual legal assistance atau yang kita singkat perjanjian MLA. Ini yang saya highlight juga. Nah, tadi seperti yang saya bilang dalam penyusunan PKA kan sebenarnya teman-teman pengguna ya atau operator sakti untuk anggaran itu mengacu ke postur anggaran yang sudah disusun sama analis anggaran. Nah, biasanya di komponen ini dia sudah bisa berubah, tapi di bawahnya di komponen ya yang diberi kode alfabetik
seperti A ini saya highlight dengan orange saja. Oke. Nah, di subkomponen ini bisa kita sesuaikan. Ya. Kalau postur mungkin agak sulit untuk direvisi, tapi kalau kalau komponen agak sulit direvisi karena sudah menjadi postur, tapi kalau subkomponen masih bisa. Ini saya highlight warna orange semua untuk setiap komponen. Jadi ada tiga subkomponen. Saya ulang lagi dari A tadi. A. Penyusunan draft perjanjian MLA yang subkomponen ini saya bahas nanti. Ya, penyusunan draft perjanjian MLA. Terus kita ke bawah di B. Ini nama subkomponennya perundingan perjanjian MLA. Dan di C adalah pengesahan perjanjian MLA. Ya. Subkomponen ini kalau saya coba pahami ya, dia ini adalah tahapan untuk mencapai sebuah perjanjian yang tepat, dimulai dari penyusunan, perundingan, dan terakhir di pengesahan. Nah, sebenarnya yang saya tahu ya, yang coba saya pahami, misalkan kita membuat komponen ini tanpa sub output atau tanpa subkomponen pun tidak masalah. Yang penting kegiatan atau detil anggaran bawahnya itu mendukung tercapainya output perjanjian mutual legal assistance formula. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, di dalam subkomponen A ada akun belanja bahan yang akan saya highlight warna biru. Warna biru. Kita coba satu ke dalam kanan aja dulu di belanja bahan 521 di dalamnya ada makan rapat biasa, tidak pendapat, pengadaan dan pemilikan materai 10.000 sekarang kita coba langsung lihat di subkomponen B ada lagi belanja bahan, kita main dulu. Nah, di dalam detik akun belanja bahan 521 kita temukan lagi paket pengadaan yang sama, makan rasa biasa, kuda pendapat, souvenir, seminar. Jadi dari sini aja, dari dua subkomponen ini sebenarnya kita bisa gabungkan dua jenis paket pengadaan ke dalam satu paket pengadaan yang sama. Ya, sorry, pindah lokasi dulu karena tadi kurang kondusif. Jadi dari dua akun belanja ini aja ya sebenarnya ada dua jenis paket pengadaan yang bisa disatukan. Hemat saya sebenarnya dua paket pengadaan ini bukan dua paket yang bertentangan gitu ya pertama. Yang kedua bukan dua paket yang eh, dialokasikan untuk output yang berbeda, tapi outputnya masih sama yaitu untuk perjanjian MLA. Jadi sekali lagi menurut hemat saya ini dua paket ini bisa digabung gitu supaya lebih ringkas ya. Begitu juga di akun-akun belanja lainnya. Coba kita lihat di uh, akun belanja lain di subkom A dulu. Ya, contohnya di sini di akun belanja 524114 atau belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Saya coba kasih highlight lagi warna biru ya. Nah, di dalamnya itu ada biaya paket rapat pertemuan full board di luar kantor. Ini biasanya kita nyebutnya paket meeting dalam kota atau ya full board meeting, full day meeting kah atau ya. Nah, di subkom B kita coba lihat lagi. Oke, di subkom B kebetulan tidak ada, tapi coba kita lihat di subkom C. Ya, di subkom C ada juga ya dengan akun belanja yang sama 524114 dan pastinya detail anggaran yang sama atau paket pengadaan yang sama. Itu biaya paket kegiatan rapat pertemuan bobot di luar kantor.
Nah, sama dengan yang tadi ya, belanja bahan dan pengadaan makan dan minum rapat, ini dua paket ini dalam rangka mencapai output yang sama, yaitu perjanjian MLA, lebih baik, sebaiknya sih menurut saya disatukan. Ya, selain karena alasan memudahkan, selain alasan ringkas, dan selain juga alasan nggak sulit nanti nyusun RUP-nya, nggak kebanyakan paketnya, ini juga memudahkan kontrol si PPK ketika nanti mengontrol pelaksanaan anggarannya ya. Bisa jadi, oh anggaran ini nanti mau ditambah, mau dikurangi, seberapa besar realisasinya. Kalau ada di satu pos anggaran, itu akan sangat mudah mengkontrolnya. Nah, saya sudah buat apa namanya, usulan ya, usulan revisi untuk RKKL ini ya, tadi perjanjian MLA ya, yang saya sajikan dalam tabel warna biru ini. Oke, saya coba hilangkan dulu warna birunya supaya mudah dilihat, supaya nanti, ups, oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Nah, di usulan RKKL ini, usulan revisi ini saya sudah revisi POK ya tentunya. Ini sudah saya sederhanakan ya. Jadi nama komponen tetap Mutual Legal Assistance, saya akan kasih warna hijau seperti di tabel sebelumnya. Kemudian di subkomnya baru yang saya ubah. Nama subkomnya saya ubah yang A, yang tadinya penyusunan perjanjian MLA, diubah menjadi A. Pengadaan barang jasa pendukung kegiatan penyusunan draft perjanjian MLA. Jadi di dalam subkom ini semua detail anggarannya yang bersifat pengadaan, bukan yang bersifat perjalanan dinas atau non pengadaan, atau bahkan kalau ada swakelola ya. Jadi dalam satu subkom ini adalah anggaran yang sifatnya pengadaan. Dan semua yang tadi ya, detil-detil anggaran seperti pengadaan makan, pengadaan metrai, seminar kit, yang ada di tiga subkom, tadinya di A, B, dan C, ya itu sudah saya satukan dalam satu tempat, dalam satu subkom dan dalam satu akun yang sama. Misalkan pengadaan bahan makan rapat ya, yang tadinya misalkan di A saja, ini tabel sebelahnya, volumenya cuma 80 OK ya, karena dia hanya mengcover kegiatan penyusunan draft perjanjian MLA, tapi di usulan revisi POK saya sudah tambah menjadi 240 OK volumenya. Ini berarti saya sudah gabungkan pengadaan makan rapat dari subkom A, B, dan C yang sebelumnya ya, yang sebelumnya ada. Selanjutnya juga paket-paket lainnya seperti ini, pengadaan penerjemah ya, ini dikecualikan. Kemudian juga ada pengadaan jasa lainnya, jasa IO, terus pengadaan paket meeting sudah saya jadi jadikan satu. Nah, untuk pengadaan paket meeting ini memang dia harus terpisah antara paket perjalanan dinas dan paket pengadaan paket meetingnya. Kalau paket perjalanan dinasnya kita kategorikan sebagai non pengadaan dan dia ada di subkom B ya, di sini. Ya, di sukum B dia akan muncul di akun yang sama, cuman di akun ini contoh di 524114 ini ya, dia sudah tidak ada paket meetingnya, yang tersisa hanya eh, perjalanan dinasnya seperti transport, uang harian, transport lokal, dan lain-lain ya. Begitu juga di 524119, paket meetingnya sudah pindah tadi ke subkom A, di subkom khusus pengadaan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan masih diperlukan subkom lain, misalkan di subkom C, saya akan, nah di sini ya, subkom C boleh dipisah, ini khusus narasumber misalkan. Atau subkom C bisa juga dikategorikan sebagai subkom swakelola. Jadi nanti paket swakelolanya bisa eh, langsung di tagging di subkom C ya. Tapi kalau di sini ini bukan paket swakelola ya, ini non pengadaan karena ini hanya untuk honor narasumber.
Jadi seperti itu usulan revisinya. Saya tidak akan memperagakan cara penginputan di dalam RUP karena tidak punya akun untuk eh, PPK di ini ya, MLA ini. Mudah-mudahan sih sudah bisa kebayang bagaimana menyederhanakan penyajian anggaran di dalam RKA sehingga nanti memudahkan teman-teman PPK dalam menyusun RUP. Saya kira itu eh, video kali ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.